Mari dibelah si batu bata, daun salam di tepi tiang. Awal bismillah pembuka kata, jawablah salam dengan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Agustina. Saya perwakilan dari kelompok 7 selaku moderator pada pertemuan kali ini yang akan membahas materi ke-6, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan dua buah segitiga. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi kita yang pertama pada pertemuan kali ini yaitu tentang kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Yuk kita tanya kepada teman kita yaitu Diandra. Halo Diandra. Diandra, sini mau nanya dong, apa sih kesebangunan itu yang Diandra ketahui? Halo semuanya, perkenalkan saya Diandra. Saya akan menjelaskan tentang kesebangunan. Jadi, apa sih kesebangunan itu? Dua bangun datar dikatakan sebangun jika dua bangun datar tersebut memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oh begitu. Terus dalam segitiga bagaimana tuh? Ada nggak sih syarat-syarat dua buah segitiga itu dapat dikatakan sebangun? Nah, dalam segitiga, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu dari ketiga syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dan yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar. Untuk bentuk dua segitiga yang sebangun dapat kita lihat dari contoh berikut ini. Dari gambar di samping dapat kita lihat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Sudut A sama besarnya dengan sudut P, sudut B sama besarnya dengan sudut Q, dan sudut C sama besarnya dengan sudut R. Maka dapat dikatakan dua segitiga tersebut sebangun karena memenuhi salah satu syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Selain dari besar sudutnya, kita juga dapat melihat dari perbandingan panjang sisinya. AC per PR sama dengan AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan 2:1. Maka dua segitiga di samping dapat dikatakan sebangun karena memenuhi salah satu syarat, yaitu panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oh begitu, paham. Terus materi kedua kita nih ada kekongruenan. Apa sih kekongruenan itu? Nadila bisa jelasin nggak ya? Halo Nadila. Hai Cindy, bisa dong. Jadi, dua buah bangun datar bisa dikatakan kongruen jika sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan sisi-sisinya bersesuaian sama panjang, atau dua bangun datar tersebut memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Oh iya, dalam dua segitiga, selain bisa dikatakan sebangun, ternyata juga bisa dikatakan kongruen loh. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, yaitu sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi, dan sudut sisi sudut. Baiklah, kita masuk pada syarat yang pertama, yaitu tiga sisi yang bersesuaian sama panjang, atau bisa kita sebut sebagai sisi-sisi-sisi. Berdasarkan gambar ABC dan gambar segitiga PQR, dapat diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan PQ, panjang sisi AC sama dengan PR, dan panjang sisi BC sama dengan QR. Baiklah, kita masuk pada syarat yang kedua, yaitu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama panjang, atau bisa kita sebut sebagai sisi sudut sisi. Ya, berdasarkan gambar segitiga ABC serta segitiga PQR, dapat diketahui bahwa keduanya memiliki panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, sudut B sama dengan sudut Q, serta panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Selanjutnya, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, atau bisa kita sebut sebagai sudut sisi sudut. Berdasarkan gambar segitiga ABC serta segitiga PQR, dapat diketahui bahwa keduanya memiliki sudut A sama dengan sudut P, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR, serta sudut C sama dengan sudut R. Nah, itulah pengertian kongruen beserta syarat-syarat dua segitiga bisa dikatakan kongruen. Oh, jadi seperti itu pengertiannya, paham. Berarti hal yang mendasar yang membedakan keduanya yaitu ialah
Bangun dikatakan kongruen apabila sisi-sisi yang berkesesuaian itu harus sama panjang. Akan tetapi bangun yang dikatakan sebangun itu perbandingan sisi-sisinya harus berkesesuaian sama besar. Berarti dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen itu pasti sebangun, akan tetapi yang sebangun itu belum tentu kongruen. Seperti gambar di samping ini kan? Wah, itu Cindy udah bisa membedakan dan mengerti apa itu kesebangunan dan kekongruenan. Good job. Iya dong. Terus pengaplikasiannya dalam soal itu bagaimana sih? Kita tanya kawan kita yaitu Yuyun. Halo Yuyun. Hai Cindy, aku Yuyun yang bakal ngejelasin ke kita semua tentang contoh soal kesebangunan dan kongruen. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu tentang kesebangunan. Jika dua buah trapesium di atas adalah sebangun, maka nilai X-nya adalah, nah dari soal itu dan dari gambarnya kita bisa dapat apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang kita harus jawab. Di sini yang diketahui adalah panjang SR-nya itu 5 cm, panjang BC-nya 14 cm, panjang QR-nya itu 8 cm, dan yang ditanya itu DC. Nah, cara menjawabnya itu kita harus menarik perbandingan DC per SR itu sama dengan BC per QR. Nah, ini perbandingan sisi-sisi yang seletak. Kita masukkan nilainya. DC itu ada sesuatu yang kita cari, kita misalkan dengan X. X per SR itu 5 cm, BC 14, dan QR itu 8 cm. Kita tinggal kalikan, 8X sama dengan 14 kali 5. X sama dengan 14 kali 5 per 8. X sama dengan 8,75 cm. Jadi, panjang DC yaitu 8,75 cm. Membahas contoh soal tentang kesebangunan nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Panjang MN adalah, nah ini yang ditanya panjang MN. Itu hampir sama penyelesaiannya dengan nomor 1 tadi. Karena gambar trapesiumnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu posisinya seperti ini. Nah, dari situ kita dapat yang diketahuinya. Di sini diketahui AD 24 cm, BC-nya 18 cm, KL-nya 15 cm, dan ditanya tadi MN-nya. Kita jawab. Sama seperti nomor 1, kita tarik perbandingannya. Perbandingan sisi-sisi seletak. MN per AD sama dengan KL per BC. Nah, kita masukin nilainya. MN itu X, AD 24, KL itu 15, BC itu 18. Kita tinggal selesaikan. 18X sama dengan 15 kali 24. X sama dengan 15 kali 24 per 18 cm. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal tentang kongruen. Perhatikan segitiga di samping. Jika sudut ACE sama dengan sudut BDE, maka panjang CE-nya adalah, dari segitiga besar ini kita harus bagi dua terlebih dahulu segitiganya. Jadi segitiga BAC dan segitiga BED. Dari segitiga yang besar tadi kita dapat diketahui sisi AB-nya itu 8 cm, sisi BE-nya itu 4 cm, BD-nya 6 cm. Yang ditanya itu sisi BC-nya. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita harus mencari perbandingan sisi-sisi seletaknya. AB banding BE sama dengan BC per BD. Tinggal masukin nilainya. AB 8 cm per BE 4. BC-nya karena belum diketahui kita misalkan dengan X, BD-nya 6. 4X sama dengan 8 kali 6. X sama dengan 8 kali 6
per 4, maka 12 cm. CE kita kan dapatnya itu BC, jadi CE sama dengan BC kurang BE. BC nya tadi 12 dikurang 4, maka hasilnya 8 cm. Sekarang kita akan bahas contoh soal yang keempat tentang kongruen. Diketahui tinggi Monas pada gambar di samping adalah 5 cm. Jika skalanya 1:400, maka tinggi Monas sebenarnya adalah, nah seperti yang kita ketahui, rumus skala itu adalah jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Jarak di sini kita ganti dengan tinggi sebenarnya. Jadi dari soal tersebut kita dapat diketahui tinggi Monas pada gambar 5 cm dan skalanya 1:400. Yang ditanya tinggi Monas sebenarnya, kita masukkan rumus. Skala sama dengan tinggi pada gambar per tinggi sebenarnya. Nah, skalanya 1:400, 1/400 sama dengan tinggi pada gambarnya 5 cm per tinggi sebenarnya kita misalkan dengan X. Jadi X sama dengan 2000 cm. Wah, menarik ya pembahasan soal tadi. Nah, itu dia materi terakhir dari kelompok 7. Semoga teman-teman semua paham dengan materi ini dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami dari kelompok 7 pamit. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.